Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Pratama Putra. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok saya untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi. Untuk tugas kali ini, kita mengambil judul Penerapan COVID-5 dalam Evaluasi Teknologi Informasi dengan studi kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dulu. Ada 4 orang kelompok saya, yaitu yang pertama Mas Angga Saputra, yang kedua saya sendiri, yang ketiga ada Niki Martinez, dan yang keempat ada Deviana Yulestari. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Teknologi pada saat sekarang ini semakin berkembang dengan pesat, salah satunya pada komputer dan informasi. Perusahaan mengambil sistem informasi berbasis komputer sebagai wadah agar perusahaannya lebih berkembang dan mendapatkan kelancaran dalam kegiatan operasional perusahaan seperti pada suatu instansi. Aset teknologi informasi yaitu bagian penting pada perusahaan di zaman teknologi seperti ini, karena apabila tidak ada, maka perusahaan akan sulit berjalan. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, penting adanya evaluasi tata kelola teknologi informasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara merupakan bagian dari pemerintahan di bidang industri dan perdagangan. Adapun maksud dan tujuan untuk dapat mewujudkan usaha industri dan perdagangan yang efisien, maju dan mandiri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara memiliki pemanfaatan inovasi data yang mampu membantu aktivitas organisasi sehari-hari hanya dengan korespondensi dengan jaringan. Hal yang terjadi saat ini adalah evaluasi digunakan dengan nalar manusia yang pakar dalam evaluasi tersebut sehingga memungkinkan ketidakselarasan antara tujuan bisnis dengan tujuan teknologi informasi. Rencana penelitian penerapan tata kelola teknologi informasi pemanfaatan COVID-5 adalah untuk sampai sejauh mana pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya evaluasi tata kelola teknologi informasi ini akan membantu manajemen dalam penggunaan sumber daya teknologi informasi dan bertambahnya pengetahuan dalam penggunaan COVID-5 sebagai kerangka kerja untuk pengevaluasian tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada studi literatur. Pada penelitian ini melakukan studi literatur sebagai salah satu metodologi di mana penelitian mengamati hasil penelitian terdahulu dalam mengevaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-5 seperti karya ilmiah dan jurnal. Selain itu, penelitian juga melakukan pengamatan pada perusahaan berdasarkan kondisinya dan mencari informasi dari perusahaan tersebut. Kedua, ada pemilihan domain COVID-5, perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dan perbincangan dengan pertemuan-pertemuan penting dari bagian pengembang. Pilihan area COVID-5 tergantung pada data yang dapat dan tujuannya agar siklus penilaian sesuai dengan tujuan bisnis organisasi. Yang ketiga ada pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Peneliti mengumpulkan informasi penting secara subjektif dalam persepsi dan strategi jajak pendapat. Dalam teknik persepsi ini, peneliti melihat visi, misi, dan tujuan dengan melakukan investigasi terhadap kondisi yang ada. Sementara itu, teknik polling dilakukan dengan menyebarkan survei ke divisi kerja yang akan dinilai yang berisi beberapa pertanyaan seputar penggunaan inovasi data ke Dewan Divisi Kerja. Dalam pengumpulan informasi opsional, peneliti mengumpulkan data tentang citra keseluruhan organisasi, meliputi struktur, visi, misi, target, di mana informasi tambahan diperoleh dari hasil investigasi laporan yang telah dilakukan selama persepsi langsung. Selanjutnya ada mapping. Pada tahap ini, peneliti diarahkan dengan perencanaan visi, misi, dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari tahap pengumpulan informasi opsional. Dilihat dari visi, misi, dan target perencanaannya, maka akan dapat dibayangkan untuk pencapaian tujuan bisnis dan tujuan inovasi data yang akan dilakukan dengan memanfaatkan struktur COVID-5 yang berpusat di sekitar APO. Siklus perencanaan mengharapkan untuk mengetahui APO mana saja yang berlaku yang perlu ditinjau secara lebih rinci. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angga Saputra. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya.
4. Pengolahan data. Dalam pengolahan data digunakan framework COBIT 5, yaitu dengan menghitung capability level menggunakan skala Likert, dengan menghitung rekapitulasi jawaban dan menghitung nilai serta level kapabilitas dari hasil kuesioner. 1. Memastikan rekapitulasi jawaban kuesioner. C sama dengan H per JR kali 100%. Keterangan C. Rekapitulasi jawaban survei capability level. H. Kuantitas jawaban survei capability level untuk setiap pilihan jawaban level 0 sampai 5 untuk setiap tindakan. JR. Jumlah responden per aset orang. 2. Menghitung nilai dan tingkat kemampuan. NK LP NKO plus LP kali NK2 plus LP kali NK3 plus LP kali NK4 plus LP kali NK5 per 100. Keterangan NK estimasi perkembangan dalam siklus TI. LP tingkat persentase tingkat pada setiap penyampaian tanggapan untuk survei tingkat kemampuan. NK harga perkembangan catat dalam tabel perencanaan respon yang sesuai nilai dan tingkat perkembangan. Hasil dan pembahasan. 1. Pemilihan domain COBIT. Pada tahap ini area dalam COBIT 5 diselesaikan. Area COBIT dipilih dengan mempertimbangkan laporan bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan rapat pengarahan. Berdasarkan hasil investigasi catatan bisnis dan hasil pertemuan, salah satu tujuan keseluruhan organisasi yang terdapat dalam kisi target bisnis dipilih sesuai dengan tujuan bisnis dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan keseluruhan, yaitu bisnis nomor 11, Optimization of Business Process Functionality, optimalisasi fungsi proses bisnis. Mengingat tujuan perusahaan yang dipilih ini sejalan dengan pembedaan tujuan terkait TI dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara dari kerangka hanya kebutuhan esensial yang harus dipilih. Mengenai misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, memperkuat struktur modern, melibatkan potensi yang ada dan memperdayakan jaringan bisnis keuangan. Maka IT-related goals COBIT 5 yang sesuai dengan keadaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara adalah pemberdayaan dan dukungan ukuran bisnis dengan mengkoordinasikan aplikasi dan inovasi data ukuran bisnis, pemberdayaan dan dukungan tindakan bisnis dengan memasukkan aplikasi dan inovasi ke dalam ukuran bisnis. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah memilih area yang mengordinasikan perencanaan pada IT-related goals COBIT 5 yang menghasilkan 3 ukuran COBIT yang esensial. APO 08 Manage Relationship, BAI 02 Manage Requirement Definition, BAI 07 Manage Change Acceptance dan Transitioning Acceptance, perubahan dan transisi. Dari 3 siklus tersebut dipilih 1 siklus yang sesuai dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara. Proses domain adalah proses pengelolaan hubungan APO 08, di mana APO 08 adalah administrasi asosiasi bisnis yang formal dan lugas dengan TI yang menjamin bahwa perhatian tertuju pada pencapaian tujuan bersama dan organisasi yang efektif menghasilkan tujuan utama yang normal dan rencana pengeluaran di dalam dan batas resistensi. Dengan harapan dapat meningkatkan hasil, meningkatkan kapasitas IT dan pemanfaatan aset secara memadai. APO 08 ada beberapa sub-ukuran, khususnya APO 0801 memakai keinginan bisnis, APO 0802 identifikasi peluang, bahaya dan hambatan bagi TI untuk meningkatkan bisnis, APO 0803 mengelola hubungan bisnis, APO 0804 koordinasi dan komunikasi, APO 0805 memberikan masukan untuk peningkatan layanan berkelanjutan. 1. Pengumpulan data. Di penelitian ini, kuesioner dilakukan untuk menilai tingkat kapabilitas TI saat ini. Dengan menggunakan COBIT 5, responden kuesioner merupakan pihak yang terkait dengan penerangan TI pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Adalah 1. Sekretariat dalam subbagian program akuntansi dan informatik publik. 2. Staf dalam subbagian program Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama itu ada fasilitas TI yang kurang memadai membuat terhambatnya penggunaan teknologi informasi tersebut. Yang kedua, kemampuan SDM yang kurang memadai dan pengguna teknologi.
Yang ketiga itu ada terkait jaringan pada teknologi informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang pertama, terus ada pengolahan data dalam menentukan posisi di setiap level, ada 4 yaitu null, partially, plagiary arsip, dan fully arsip. Siklus diucapkan telah sampai pada satu tingkat peningkatan ada di kelas L atau V. Meskipun demikian, sebuah siklus dapat dilanjutkan ke tingkat berikutnya jika posisi pada suatu tingkat baru saja mendapatkan F. Selanjutnya data validation sehubungan dengan penentuan siklus Kolbit yang telah digambarkan. Terdapat 5 ukuran Kolbit yang akan diestimasi besarnya kapasitas, di mana pada siklus penelitian setiap siklus akan disurvei secara bertahap mulai level 1 hingga 5. Dan ini tabel untuk rekapitulasi jawaban kuesioner APO 08. Selanjutnya, berdasarkan hasil rekapitulasi keseluruhan jawaban responden di atas, sangat mungkin disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengisi kuesioner pada aktivitas proses kondisi sekarang, yaitu terdapat ditingkatkan kapabilitas 2, sedangkan pada kondisi yang diinginkan sebagai base responden membela capability level berada pada tingkat 5. Selanjutnya, proses atribut level. Pada tahap ini dilakukan pemberian level pada masing domain yang telah dipilih. Proses level atribut dari survei yang telah diisi oleh responden. Setelah melakukan proses level atribut, langkah selanjutnya adalah memberikan rekomendasi, gap, dan temuan. Ini ada tabel tingkat kapabilitas APO 08. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada proses ensure resource optimization di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara untuk sekarang memperoleh nilai 2,32 atau bisa dikatakan berada di tingkat kapabilitas level 2, yaitu manage process. Artinya pada proses APO 8 telah adanya pengolahan pada optimasi sumber daya yang mencakup perencanaan, pengawasan, dan penyesuaian pada pelaksanaan proses. Nah, selanjutnya di sini ada gambar diagram representasi APO 08. Sedangkan pada kondisi yang diinginkan, pada proses ensure research optimization telah memperoleh nilai 3,4 dengan tingkat kapabilitas level 3, di mana tahap ini harus diterapkan established proses, artinya proses APO 8 manage. Diharapkan terdapat adanya implementasi penggunaan proses yang sudah didefinisikan dan dicapai hasil dari tujuan yang diharapkan. Dan ini ada pencapaian proses pada Dinas Perindustrian Perdagangan di Provinsi Sumatera Utara. Langkah selanjutnya yaitu telah menemukan tingkat kapabilitas pada setiap domain proses adalah mengecek tahap indikator kapabilitas yang harus diraih oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Pada perhitungan menggunakan skala Likert di dalam tingkat kapabilitas pada serta proses yaitu APO 8 berada pada level 2, sedangkan jika tingkat APO 8 berada pada level 2 maka harus dicapai proses atribut dari level 1 sampai level 2. Dan ini adalah tabel hasil dari pencapaian level APO 8. Sekian, terima kasih. Berdasarkan penjelasan dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa proses atribut 1.1 proses performance mendapatkan nilai hasil pencapaian sebesar 88,88%. Hal ini berarti pada proses atribut 1.1 proses performance termasuk dalam kategori fully achieved atau tercapai penuh, yang diartikan bahwa organisasi tersebut telah memenuhi syarat untuk mencapai level 1, di mana sudah terdapat insiden report yang menjelaskan segala kejadian pada proses hubungan dengan pelanggan atau pihak yang bekerja sama.
Pada proses atribut 2.1 performance management dan proses atribut 2.2 work product management didapatkan nilai sebanyak 81,67%. Hal ini berarti proses atribut 2.1 performance management dan proses atribut 2.2 work product management termasuk dalam kategori largely achieved atau secara garis besar tercapai, sehingga proses yang dinilai tidak dapat melanjutkan level atau level 3 karena syarat yang dibutuhkan untuk bisa melanjutkan proses penilaian ke level berikutnya adalah level 2 sudah termasuk ke dalam kategori fully achieved atau tercapai penuh. Selanjutnya adalah analisis kesenjangan. Yang pertama, reporting the result. Temuan, gap, dan rekomendasi APO 08 Manager Relationship merupakan menurut perhitungan penilaian telah dilakukan pada tahap data validation untuk kondisi sekarang. Hal ini dapat diartikan bahwa pada proses APO 8 saat ini berada pada level 3. Berikut tabel di bawah ini akan menjelaskan temuan, gap, dan rekomendasi dijadikan solusi pada setiap subdomain yang ada pada proses APO 8. Berikut adalah tabel dari temuan, gap, dan rekomendasi APO 8 mulai dari proses 1 sampai 5, di mana di situ ada tingkat nilai kapabilitasnya, temuan gapnya, dan rekomendasi. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dapat adalah bahwa proses APO 8 Management Relationship di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara terdapat adanya implementasi menggunakan proses yang sudah didefinisikan dan dapat meraih hasil tujuan yang diharapkan. Pada domain APO 8 didapatkan nilai kapabilitas sebesar 2,32 untuk keadaan saat ini. Hal ini dapat diartikan bahwa APO 8 berada pada tingkat 2, yang berarti pada umumnya proses yang telah dikelola secara berkala, termasuk di dalamnya kegiatan sudah adanya pengelolaan dan optimasi sumber daya yang mencakup perencanaan, pengawasan, dan penyesuaian pada pelaksanaan proses. Sedangkan untuk keadaan yang diharapkan didapatkan nilai kapabilitas sebesar 3,4, di mana diartikan bahwa domain APO 8 dapat mencapai nilai kapabilitas 3, yang berarti proses yang telah diimplementasikan ke dalam proses yang telah didefinisikan dan dapat mencapai hasil dari tujuan yang diharapkan pada target sebelumnya. Antara rentang tingkat kapabilitas 2 dengan rentang tingkat kapabilitas 3 pada APO 8 terdapat nilai gap sebesar 1,8. Hal ini berarti di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara harus memenuhi syarat indikator kapabilitas proses pada level 2 yang belum terpenuhi, seperti membuat dokumentasi mengenai pengelolaan hubungan antara bisnis dengan TI, membuat SOP yang berisi mengatur koordinasi antar pihak, membuat acara yang dapat membuat saling berhubungan antara dinas dan pihak lainnya.